Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurelia Maharani akan menjelaskan tentang shot al-zori'ah. Yang pertama adalah pengertian dari shot al-zori'ah secara etimologis. Kata shot al-zori'ah merupakan bentuk frase yang terdiri dari dua kata, yaitu shot dan az-zori'ah. Secara etimologis, kata as-shot merupakan kata benda abstrak. Kata as-shot tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang. Sedangkan az-zori'ah merupakan kata benda tunggal yang berarti jalan, sarana, dan sebab terjadinya sesuatu. Lalu yang kedua secara terminologis atau istilah, kata al-zori'ah di kalangan ahli usul diartikan sebagai sesuatu yang menjadi perantara atau jalan pada sesuatu yang lain. Dalam karyanya Al-Muwafat Asy-Syatibi menyatakan bahwa shot az-zori'ah adalah menolak sesuatu yang boleh agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang. Menurut Muhtar Yahya dan Fathur Rahman, shot az-zori'ah adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Sedangkan menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, jalan atau perantara tersebut bisa sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan. Dari berbagai pandangan di atas, bisa dipahami bahwa shot az-zori'ah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Yang kedua yaitu hukum-hukum shot al-zori'ah. Pada dasarnya tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut nas maupun ijma' ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan shot al-zori'ah. Namun demikian, ada beberapa nas yang marah kepadanya, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Di antaranya yaitu yang pertama Al-Quran, yaitu surat Al-An'am ayat 108 yang artinya, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Yang kedua, surat An-Nur ayat 31 yang artinya, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Yang kedua yaitu berdasarkan As-Sunnah, yaitu Al-Hadis. Hadis tersebut berisi tentang larangan membunuh orang kafir setelah mengucapkan kalimat tauhid, meskipun itu hanya berlandaskan karena takut dibunuh. Al-Qat'iyid menjelaskan bahwa makna hadis ini adalah bahwa sesungguhnya orang yang membunuh itu tidak ubahnya seperti orang kafir tersebut dalam hal menentang kebenaran dan mempraktekkan perbuatan dosa. Karena begitu banyaknya jenis perbuatan dosa, maka dosa orang kafir tersebut dinamakan kufur, sedangkan dosa orang yang membunuh itu disebut maksiat dan kefasikan. Poin ketiga yaitu macam-macam shot al-zori'ah. Para ulama berbeda mengklasifikasikan shot al-zori'ah dalam beberapa aspek. Di antaranya yaitu, yang pertama dilihat dari bentuknya, dibagi menjadi tiga, yaitu sesuatu yang jika dilakukan biasanya akan terbawa pada yang terlarang, sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang dilarang, dan yang terakhir yaitu sesuatu perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan yang tidak terlarang. Dan klasifikasi yang kedua yaitu dilihat dari akibat atau dampak yang menimbulkannya. Ibnu Qayyim membaginya menjadi 4, yaitu 1. Perbuatan yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan. Kedua, perbuatan yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak. Ketiga, perbuatan yang semula ditentukan untuk yang mubah tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga pada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya. Dan yang keempat, perbuatan yang semula ditentukan untuk mubah namun terkadang membawa kerusakan sedangkan kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya. Klasifikasi ketiga yaitu dilihat dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Abu Ishaq Al-Syatibi membaginya ke dalam 4 macam. Di antaranya yaitu, yang pertama, perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kerusakan yang pasti. Yang kedua, perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan. Yang ketiga,
perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan, dan yang terakhir yaitu perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan. Dan poin yang terakhir yaitu pandangan ulama tentang shot al-dzari'ah. Di kalangan ulama usul terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan boleh atau tidaknya menggunakan shot al-dzari'ah sebagai dalil syara'. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Quraish Shihab, ulama Malikiyah menggunakan Quran surat Al-An'am ayat 108 dan Quran surah An-Nur ayat 31 yang dijadikan alasan untuk menguatkan pendapatnya tentang shot al-dzari'ah. Jumhur ulama menempatkan faktor manfaat dan mafsadat sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum. Salah satunya dalam metode shot al-dzari'ah ini. Dasar pegangan jumhur ulama untuk menggunakan metode ini adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi pembenturan antara maslahat dan mafsadat. Bila maslahat dominan, maka boleh dilakukan, dan bila mafsadat yang dominan, maka harus ditinggalkan. Namun, jika sama-sama kuat, maka untuk menjaga kehati-hatian harus mengambil prinsip yang berlaku. Sementara itu, ulama Zahiriyah Ibnu Hazm secara mutlak menolak metode shot al-dzari'ah ini. Hal ini dikarenakan ulama Zahiriyah hanya menggunakan sumber nas murni yaitu Al-Quran dan As-Sunnah dalam menetapkan suatu hukum tertentu tanpa campur tangan logika pemikiran manusia. Seperti shot al-dzari'ah. Hasil ra'yu atau hasil pemikiran manusia selalu erat dengan adanya persangkaan, dan haram hukumnya menetapkan sesuatu berdasarkan persangkaan. Karena menghukumi dengan persangkaan sangat dekat dengan kebohongan, dan kebohongan adalah satu bentuk kebatilan. Namun demikian, perbedaan pendapat mengenai kedudukan shot al-dzari'ah ini dalam perkembangannya tidak menjadikan shot al-dzari'ah tidak digunakan sama sekali. Para ulama zaman sekarang pun dalam kegiatan tertentu menggunakan shot al-dzari'ah untuk menetapkan suatu hukum tertentu. Salah satu lembaga keagamaan yang menggunakan metode ini adalah Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia menggunakan metode ini dalam menetapkan fatwa halal atau memberikan sertifikasi halal terhadap produk-produk perdagangan, baik itu makanan, kosmetik, maupun penggunaan nama produk yang beredar dan dijual di pasaran. Seperti larangan menggunakan ungkapan kata-kata pada produk kosmetik yang merangsang syahwat, yang dikhawatirkan akan menimbulkan rangsangan syahwat yang menjurus pada perbuatan yang dilarang, maka penggunaan nama itu pun dilarang. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.